Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azka Kadra Nadia dengan NIM 2011102413195. Di sini saya akan meresum pertemuan 9, yaitu masalah gizi pada Kesmas, adanya KFA atau kekurangan vitamin A, kemudian ada GAGI, gangguan akibat kekurangan yodium, dan yang terakhir ada anemia Fe. Pertama-tama di sini adanya apa saja sih penyebab masalah gizi tersebut, kemudian apa prevalensinya, indikator masalah, lalu ada cut off point masalah Kesmasnya, lalu ada host atau populasi rentan, kemudian ada agen atau determinan, dan environment atau distribusi. Yang terakhir ada pencegahan dan penanggulangan. Lalu yang pertama ada KVA atau kekurangan vitamin A. Biasanya itu bulan vitamin A itu ada pada bulan Februari dan bulan Agustus, di mana ada 2 kapsul yang diberikan, yaitu pertama kapsul vitamin A biru dengan dosis 100.000 IU hanya diberikan untuk bayi pada usia 6 sampai dengan 11 bulan. Lalu ada kapsul vitamin A merah yang hanya dengan dosis 200.000 IU hanya diberikan untuk anak balita dan ibu nifas. Lalu apa sih yang menjadi penyebab KVA ini? Yaitu pertama ada asupan makanan yang mengandung vitamin A-nya ini kurang. Kemudian penyerapan vitamin A dalam tubuh itu tidak maksimal, bahkan dapat menyebabkan penyakit infeksi. Lalu yang terakhir tidak ASI eksklusif. Kemudian apa sih yang dapat penyakit yang dapat disebabkan? Itu pertama ada xerophthalmia, di mana ini adalah penyakit mata progresif yang ditandai dengan mata yang kering. Kemudian penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan serius pada kornea mata dalam bentuk bercak putih dan tukak kornea. Apabila tidak diobati segera, kondisi ini bisa mengarah pada kebutaan. Jadi fungsi vitamin A sendiri itu adalah menghasilkan sel fotoreseptor pada retina sehingga mata dapat melihat cahaya sepenuhnya. Nah, bagian bening pada permukaan depan mata itu tuh membutuhkan vitamin A supaya dapat menghasilkan cairan yang memadai untuk menjadi pelumas mata. Kemudian pada bagian prevalensi di sini ada pada data menurut data WHO setiap tahun 3 sampai dengan 10 juta anak menderita xerophthalmia. Kemudian 250.000 sampai dengan 500.000 anak menjadi buta. Kekurangan vitamin A atau KVA ini juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang. Prevalensi kurang vitamin A atau kadar vitamin A kurang dari 0,7 mol per 1 pada anak balita, yakni 11,4%. Kemudian hasil ini sejalan dengan temuan di negara Vietnam yang menunjukkan 10,7% anak usia 12 sampai dengan 72 bulan kekurangan vitamin A. Pada penelitian yang sama ditemukan 41,2% anak mempunyai kadar vitamin A antara 0,7 sampai dengan 1,04 mol per 1 sebagai indikasi status vitamin A marginal atau suboptimal. Sehingga anak ini tuh rentan terhadap terjadinya kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A ini merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal tumbuh, kemudian penurunan respon imunitas, dan yang paling mengkhawatirkan merupakan resiko tinggi terjadinya xerophthalmia dan kebutaan. Sejak 1992 zero xerophthalmia, kemudian diberikannya proses pemberian vitamin A terus dilanjutkan hingga pada tahun 1998 masalah KVA muncul kembali di NTB dengan ditemukannya anak buta. Lalu siapakah yang lebih beresiko menderita xerophthalmia? Jadi di sini pertama ada bayi berat lahir rendah atau BBLR yang dimana berat lahirnya kurang dari 2,5 kg. Kedua, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dan tidak diberi ASI sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian yang ketiga, anak tidak mendapatkan MPASI yang cukup baik mutu maupun jumlahnya. Dan keempat, anak kurang gizi atau di bawah garis merah atau BGM pada KMR. Anak yang menderita penyakit infeksi atau campak, diare, TBC, pneumonia, dan kecacingan.
Kemudian bayi prematur itu cadangan vitamin A dalam hatinya itu rendah. Kemudian ketika mengkonsumsi alkohol dan menderita sakit liver, hati rusak, tidak mampu menyimpan banyak vitamin A. Dan obat-obatan yang merubah absorpsi lemak menghambat absorpsi vitamin A. Itu dia materi tentang KVA atau kekurangan vitamin A. Dan selanjutnya saya beralih ke GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, gangguan akibat kekurangan yodium ini suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya pembesaran kelenjar tiroid atau yang disebut juga dengan gondok. GAKI merupakan kekurangan yodium yang berlangsung lama dan dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid secara perlahan, menyebabkan kelenjar ini membesar sehingga menyebabkan gondok. Defisiensi yodium akan menguras cadangan yodium serta mengurangi produksi T. Penurunan kadar T dalam darah memicu sekresi TSH yang selanjutnya menyebabkan kelenjar tiroid bekerja lebih giat sehingga fisiknya kemudian bertambah, yang dibarengi oleh percepatan pemecahan yodium dalam kelenjar. Fenomena gunung es pada peristiwa GAKI. Epidemiologi GAKI. Meluasnya daerah gondok diasumsikan sebagai akibat adanya degradasi lingkungan, di mana lahan-lahan yang tadinya kaya kandungan yodium menjadi tercemar karena limbah industri atau pemakaian pestisida yang berlebihan. Determinan penyakitnya ini yaitu ada defisiensi yodium, faktor geografis dan non-geografis, kemudian faktor bahan pangan goitrogenik, lalu faktor zat gizi lain. Pengukuran tiroid dengan perabaan. Kasus gondok pada anak sekolah yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun dengan dijadikan sebagai petunjuk dalam perkiraan besaran GAKI di masyarakat pada suatu daerah. Survei epidemiologis untuk gondok endemik. Prevalensi gondok endemik diperoleh dari survei pada anak sekolah dasar didasarkan pada klasifikasi sebagai berikut. Klasifikasi grade-nya yaitu menurut WHO adanya normal, tidak ada gondok. Lalu grade 1A, gondok terdeteksi hanya dengan palpasi atau perabaan dan tidak nampak ketika leher dibentangkan. Kemudian grade 1B, gondok dapat diraba tapi kelihatannya hanya saat leher terbentang penuh. Lalu grade 2, gondok terlihat dengan posisi leher normal. Dan grade ketiga yang paling tinggi, gondok yang sangat besar bisa dilihat pada jarak jauh. Kemudian kita perlu belajar untuk mengetahui gondok itu bagaimana dan adakah gondok pada diri sendiri atau orang di sekitar. Kemudian adanya tabel kejadian dan dampak. Masa terjadinya GAKI ini kemungkinan dampak yang terjadi. Kemudian pada janin itu kemungkinan dampak yang terjadinya ada abortus, lahir mati, cacat bawaan, kematian perinatal, kematian bayi, kreatin neurologi atau keterbelakangan mental, bisu, tuli, mata juling, lumpuh, spastik pada kedua tangkai. Kemudian ada kreatin sedematus atau keterbelakangan mental dan kerdil, lalu ada hambatan psikomotor. Lalu masa terjadinya GAKI pada neonatus. Kemungkinan dampak yang terjadi ini adanya gondok neonatus, hipotiroidisme neonatus, kemudian ada peningkatan kerentanan terhadap radiasi nuklir, lalu penurunan IQ. Kemudian masa terjadinya GAKI pada anak dan remaja. Kemungkinan dampak yang terjadi itu gondok, hipotiroid, juvenil hipotiroidisme atau gangguan remaja fungsi mental. Pertumbuhan terhambat, kemudian peningkatan kerentanan terhadap nuklir. Yang preventif yang dapat dilakukan yaitu konsumsi garam beriodium kisaran 20 sampai dengan 40 mg yodium atau 34 sampai 66 mg kalium yodium atau per kilogram. Kemudian vaksinasi, screening awal, hindari penderita, rajin cuci tangan. Kemudian ada anemia Fe. Anemia Fe ini yaitu anemia defisiensi besi, yang dimana terlalu sedikit sel darah merah sehat karena kadar zat besi terlalu sedikit dalam tubuh. Tanpa zat besi yang cukup, sel-sel darah merah tidak mampu membawa cukup oksigen ke jaringan tubuh. Kekurangan zat besi sering menyebabkan kadar
sel darah rendah atau anemia, dan dapat menunda perkembangan bayi yang belum lahir. Perawatan termasuk suplemen zat besi dan fokus pada penyebabnya. Kemudian gejala paling umum dari anemia defisiensi besi ini yaitu kelelahan, tampak lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Kemudian sesak napas, sulit pucat, nyeri dada akibat detak jantung yang cepat, kemudian sakit kepala atau pusing, kemudian tangan dan kaki terasa dingin, lalu peradangan atau nyeri lidah, kuku jadi rapuh, kemudian merasa menginginkan makan makanan yang aneh, lalu nafsu makan yang buruk terutama pada bayi dan anak-anak dengan anemia defisiensi besi. Untuk pengobatannya sendiri, pengobatan yang dapat dilakukan yaitu pertama minum suplemen zat besi, kemudian dextran besi lewat infus, lalu ada pemberian ferrigluconate lewat infus, kemudian ada ferricarbonimaltose lewat infus, kemudian sukrosa besi. Sekian resum dari pertemuan 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.